Karena tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita, saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita semua yang sudah hadir di dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Saya ucapkan selamat berbakti yang mengikuti secara online dan secara tunda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita muliakan Tuhan, kita angkat pujian Suara Hal Kedatangan Tuhan Kembali dari buku 200 Psalm. Jika
selalu membuat kami sering gelisah dalam setiap langkah hidup kami. Tetapi biarlah kami Tuhan selalu dekat kepadamu Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu kami semakin dikuatkan Tuhan lewat akhir zaman ini Tuhan, dan semakin mengerti akan firman-Mu yang Kau bukakan dalam setiap ibadah-ibadah kami Tuhan, dan setiap kehidupan kami ya Bapa. Dengan itu Tuhan, kami undang hadirat-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, mengurapi ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah kami juga yang melayani dalam kebaktian ibadah ini Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan juga Tuhan ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan, kami hancurkan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah hati kami, mengurapi kami semua jemaat di tempat ini Tuhan, dan ruangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami balaskan doa ini, kami bersyukur. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Silakan kembali. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, Kalau Bunyi Sangkakala. Untuk tetap setia kepada Tuhan, dan marilah kita setia sampai kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan itu kita selalu mengingat Tuhan lewat firman-Nya, dan selalu dicurahkan oleh kuasa Roh-Nya, sehingga kita berkemenangan hari demi hari. Kita angkat pujian selanjutnya, Mempelai Tuhan Pasti Menang, dari buku Kidung Mangkol. Saudara kita bangkit berdiri. Mempelai Tuhan pasti menang, itulah janji Tuhan lewat firman-Nya. Asal kita mau digembalakan di dalam firman Tuhan, pasti kita akan berkemenangan lewat firman dan kuasa-Nya. Kita dicurahkan lewat Tuhan kita Yesus Kristus.
Kita angkat pujian selanjutnya, nama Yesus berkenangan, dari buku dengan pelayan. Ada kesembuhan. Dengan itu yakin dan percaya Tuhan kita akan menyertai kita sampai sudahan zaman. Karena tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di tanah hati kita yang baik untuk sambut firman-Nya. Biarlah kita dicurahkan dan dikuatkan selalu lewat firman Tuhan. Kita angkat pujian zaman sekarang, berjagalah. Saudara kita semua bangkit berdiri. Zaman sekarang berjagalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada zaman akhir akan datang masa yang sukar. Di situ banyak orang
yang hanya mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang dan sebagainya. Tetapi ketika pada zamannya sukar kami mau berserah kepadamu, di dalam tanganmu kami akan merasakan Tuhan kesukaran itu, bahkan membuat kehidupan kami Tuhan semakin berpengharapan Tuhan di dalam tanganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang akan kami dengar kiranya menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, terutama bukakan dan singkapkan rahasia firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, terutama pada zaman akhir ini Tuhan. Engkau yang memegang erat tangan kami, Engkau yang memeluk kehidupan kami, supaya kehidupan kami terus berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah firman dan perjamuan suci yang akan kami rasakan Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi semua yang ada di tempat ini. Kuasa-kuasa jahat yang menggalau hati pikiran kami, kami mentolak, kami mengusir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pada kesempatan hari ini diberi kesempatan kehidupan saya untuk bisa melayani dalam pendalaman Alkitab, sekalipun ada Bapak Gembala, tapi tidak mengurangi hadirat Tuhan, tidak mengurangi urapan yang Tuhan akan berikan atas kehidupan kita, dan Tuhan juga bisa memberikan kepada kita pengertian-pengertian baru. Kita buka di Wahyu 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ya, di dalam tema kita pada hari ini masih kesempatan untuk kita mengulangi dalam meterai yang pertama yang memang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, tapi adakah alangkah baiknya juga kita mengulanginya sedikit dan melengkapi supaya kita bisa mengerti apa yang akan terjadi pada kesudahan akhir zaman. Ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Ya, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan seorang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, kita sudah mendengar beberapa minggu belakangan, kita mendengar suatu kegerakan di mana ada seekor kuda putih yang penunggangnya adalah seorang pemenang. Dia membawa busur, tapi juga di dalam Habakuk dikatakan ada panahnya, karena kalau busur tanpa panah, busur itu tidak ada artinya. Tetapi kalau busur disertai dengan panah itu yang memberikan kemenangan, dan itu adalah suatu kemenangan atas kehidupan setiap orang. Ya, kita lihat bagaimana kegerakan yang akan terjadi. Ya, memang di Wahyu 6 ini ada 4 kuda. Ya, kalau kita sudah mendengar, kuda ini adalah aliran penghukuman yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan kita lihat ada tampilnya seekor kuda putih. Nah, ini adalah suatu kegerakan Roh Kudus yang menjelajahi seluruh bumi. Nah, karena suatu kegerakan di kuda ini semuanya adalah kegerakan penghukuman, ya, kegerakan penghukuman. Tapi kita lihat di kegerakan hujan awal atau kegerakan seekor kuda putih ini ada hukuman. Nah, kita lihat hukuman ini jatuh bukan pada manusia, tetapi jatuh kepada dosa. Ya, karena
terlebih dahulu Tuhan mengungkapkan kepada gereja Tuhan rahasia-rahasia firman-Nya di 1 Petrus 4 ayat 17. Nah, inilah kegerakan kuda putih, kegerakan pertama dari segala kegerakan yang akan terjadi. Ini akan dibukakan terlebih dahulu. Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah Ya. tiba saatnya penghakiman dimulai. Ya, kegerakan penghukuman, kegerakan penghakiman akan dimulai. Nah, inilah kuda putih dulu yang dilepaskan pertama kali di antara gereja Tuhan dan di seluruh dunia. Ya, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ya, jadi yang pertama dari kegerakan kuda putih ini atau kegerakan Roh Kudus ini, yang pertama-tama dihakimi atau dihukum, ya, di situ adalah dosa, ya, terutama kepada rumah Allah, gereja Tuhan. Ya, ulangi. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Ya. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ya, jadi memang kegerakan ini harus pertama-tama ditujukan kepada gereja Tuhan, rumah Allah, yang pertama-tama dihakimi, dihukum bukan manusianya tapi dosanya. Ya, terus. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya Ya. dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? ya, jadi kegerakan kuda putih, kegerakan Roh Kudus hujan akhir dilepaskan. Nah, itu diutamakan kepada nanti gereja Tuhan, gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan ini harus dihukum. Hukuman gereja Tuhan itu hukuman atas dosanya yang dihukum, supaya dia tidak terkena kegerakan-kegerakan penghukuman yang lain. Ya, harus terlebih dahulu Tuhan menyelamatkan gereja Tuhan, ya, supaya gereja Tuhan tidak terkena hukuman. Terus, Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. iya, sebenarnya ini suatu peringatan bagi kita. Bagaimana orang-orang benar itu sebenarnya hampir-hampir tidak diselamatkan, ya. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya, jadi suatu kegerakan ini pertama-tama ditujukan kepada gereja Tuhan. Penghakiman diawali di dalam rumah Allah. Ya, penghakiman diawali di dalam rumah Allah, yaitu gereja Tuhan. Yang dihukum ini dosa. Ya, dosa. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sedangkan orang benar juga hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan. Nah, jadi kita sudah mendengar bagaimana seorang yang menaiki kuda putih ini, dia membawa busur. Di dalam Habakuk bahkan dikatakan anak-anak panah yang berkilat. Kita sudah mendengar busur itu adalah firman Tuhan, dan anak-anak panah itu adalah ayat-ayat dari firman Tuhan. Nah, anak-anak panah ini berkilat. Itu menerangi, artinya menerangi segala sesuatu yang gelap di dalam gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan lebih dahulu harus diterangi oleh firman Tuhan. Jadi segala anak panah ini harus tertuju kepada gereja Tuhan untuk menerangi apa yang gelap di dalam hati gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Ya, jadi penghakiman ini sebenarnya adalah penyucian. Ya. Dalam ayat yang ke-17 kita lihat lagi. Ayat 17 kita lihat lagi. Ya, jadi
Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri. Nah, penghakiman di sini tertuju kepada suatu penyucian dari segala dosa-dosa. Nah, kegerakan ini yang harus ada pada zaman akhir. Ya, Tuhan tidak membinasakan pada penghakiman yang pertama ini, tetapi untuk menyucikan dari segala dosa-dosa manusia, terutama di dalam gereja Tuhan. Karena di dalam gereja Tuhan itu, ketika Tuhan Yesus ke bait Allah, dia menemukan bahwa rumah Allah seperti ladang atau seperti sarang penyamuk. Seperti sarang penyamuk rumah Allah itu, begitu kotornya, begitu najisnya. Ya, itu dijadikan tempat berjual beli. Ya, begitu juga akhir zaman ini gereja Tuhan sudah seperti saat itu. Ya, jadi gereja Tuhan begitu kotornya, begitu najisnya, ya, begitu jahatnya, terutama dalam gereja Tuhan. Tidak usah kita keluar, ternyata di dalam gereja Tuhan banyak sekali kekotoran, kenajisan, tempat berjual beli. Ya, makanya gereja Tuhan jangan dijadikan tempat berjual beli, bukan profesional pekerjaan hamba Tuhan, tapi panggilan. Ya, pemain musik juga bukan profesional, bukannya jago, bukannya apapun, tetapi memang tahbisan. Ya, tahbisan. Tapi juga di dalam, ya, banyak sekali dalam pelayanan harus disucikan. Nah, terutama di dalam gereja Tuhan. Ya, kalau orang benar juga hampir-hampir diselamatkan, bagaimana orang-orang yang tidak percaya. Nah, jadi yang harus disucikan adalah gereja Tuhan yang lebih awal, ya, supaya manusia itu tidak mengasihi dosa. Mengapa banyak orang sulit untuk terlepas dari dosa? Ya, banyak dari jawaban, tetapi jawaban yang paling memungkinkan karena manusia itu lebih mengasihi dosa daripada keselamatan yang diberikan, yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Ya. Nah, inilah kegerakan pada akhir zaman. Itu kegerakan penyucian. Memang ada dua kegerakan besar di dalam dunia ini. Ya, kita ulangi saja. Ada dua kegerakan besar di dalam gereja Tuhan. Yang pertama, kegerakan Roh Kudus, hujan awal. Nah, ini sudah digenapi pada saat rasul-rasul mendapat karunia Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Itu kegerakan pertama, kegerakan hujan awal. Nah, ini menunjuk pada Injil keselamatan. Ya, Injil keselamatan. Bagaimana Injil keselamatan itu sudah memanggil kehidupan kita yang dahulu dari kegelapan menuju kepada keselamatan. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi arah dari kegerakan ini nyata, yaitu pertama dari Yerusalem, terus ke seluruh Yudea, maju lagi ke Samaria. Itu orang-orang Samaria adalah orang-orang yang sebenarnya adalah orang Israel, tapi karena bercampur sehingga menjadi orang-orang Samaria itu orang-orang yang tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Padahal mereka sebenarnya hampir dikatakan satu darah, tapi ada kawin campur di situ. Ya, pertama dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi di Matius 2 ayat 19.
Matius 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya. Ya. Coba Markus 2 saya salah mencatat ayatnya. Jadi gerakan ini dimulai dari Yerusalem. Ya. Ini kita lihat di Markus yang ke-16 ayat yang ke-15. Ya, ini suatu amanat agung. Ini kegerakan Roh Kudus hujan awal. Ya. Markus 2 ayat yang... Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya, terus? Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, cukup dulu sampai situ. Bagaimana ini kegerakan penginjilan. Gerakan penginjilan sudah kita rasakan bagaimana orang yang dulu tidak mengenal Allah dijadikan Tuhan milik kepunyaannya, dijadikan Tuhan, dibenarkan Tuhan menjadi kepunyaannya. Ya, jadi tujuan dari Roh Kudus hujan awal ini membawa orang-orang berdosa yang di luar Tuhan diselamatkan oleh karena iman kepada Tuhan. Ya, karena iman kepada Tuhan dan karena pertobatan dan juga baptisan air. Ya, jadi pemberitaan penginjilan ini menuju kepada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Ya, jadi kalau kedatangan Tuhan Yesus pertama kali ini dalam kehinaan, bagaimana dia datang sebagai bayi yang baru yang dilahirkan dari seorang perawan Maria. Ya, ini juga yang membawa banyak orang yang berdosa diselamatkan. Nah, ini menambah kuantitas. Ya, menambah kuantitas itu menambah jumlah di dalam gereja Tuhan. Makanya ada penginjilan. Ada penginjilan itu sangat penting untuk menambah jumlah di dalam gereja Tuhan. Kita memanggil mereka yang di luar untuk masuk dalam kumpulan dari jemaat Tuhan. Itu firman penginjilan. Ya. Arahnya kita sudah melihat dari Yerusalem menuju seluruh bumi sampai ujung bumi. Nah, itu kegerakan yang pertama. Kegerakan yang kedua adalah kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ya, kegerakan Roh Kudus hujan akhir kita lihat arahnya di dalam Matius 24 ayat 27. Tadi seperti anak panah yang berkilat. Demikian firman Tuhan. Ya, ini suatu nubuatan bagaimana kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini arahnya dari timur menuju ke barat. Ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Ya. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi kita mendengar kalau Injil keselamatan itu memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Ya, tapi kalau kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kedatangan Anak Manusia. Nah, ini seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Jadi dalam peta penginjilan Bill Graham, ya, jadi timur itu Papua,
Timur itu Indonesia, Papua. Dari timur arahnya sampai ke barat. Nah itu kepada barat ini artinya Israel. Ya. Karena sampai sekarang salah satu negara yang menolak Injil itu adalah Israel, yang seharusnya mereka menerima keselamatan. Nah, kegerakan Roh Kudus hujan akhir membawa kembali kabar tentang keselamatan, tetapi tentang kedatangan Yesus yang kedua kali kepada Israel. Karena orang Israel itu sampai sekarang menolak Yesus sebagai juru selamat. Nah, kalau dalam nubuatan, nantilah orang-orang Indonesia inilah yang bisa membawa kabar baik, kabar keselamatan kepada orang-orang Israel. Ya, ini kegerakan Roh Kudus ini adalah kegerakan di mana orang-orang yang sudah selamat masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Untuk menjadi mempelai wanita sorga. Ini kegerakan yang dibutuhkan pada akhir zaman, terutama pada orang Israel. Ya. Satu gambarannya adalah bagaimana Tuhan Yesus pada saat ke Yerusalem, dia menunggang seekor keledai muda. Ya, keledai muda itu adalah gambaran dari bangsa kafir. Nah, jadi tahtanya Tuhan adalah seekor keledai. Tahtanya Tuhan seekor keledai untuk membawa. Nah, keledai ini hanya membawa Tuhan Yesus untuk memberitakan, untuk mengagungkan Tuhan Yesus. Nanti suatu saat keledai ini adalah gambaran dari bangsa kafir. Inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan bagi orang-orang Israel. Yang dipakai adalah gereja Tuhan yang adalah bangsa kafir. Nah, kita tidak lebih dari seekor keledai. Nah, kita jangan sampai kita merasa diri kita layak, tetapi baiklah kita merasa diri kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dan memang kita sebenarnya hidup karena kemurahan Tuhan. Kita dipakai karena kemurahan Tuhan. Karena kalau keledai itu tidak dipakai oleh Tuhan, keledai itu bisa dipakai oleh Bileam. Ya, keledai itu dipakai oleh Bileam. Jadi kalau kita mau disucikan, ya, keledai itu kita gambaran bahasa kafir sebagai keledai akan dipakai. Nah, kita menjadi tahtanya Tuhan untuk memberitakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi ini adalah suatu gerakan penyucian gereja Tuhan. Ya, jadi gerakan ini untuk menyucikan gereja Tuhan. Kita melihat bagaimana gereja Tuhan sudah seperti sarang penyamun yang tempat berjual beli, yang memang menjijikan bagi Tuhan. Tetapi Tuhan mau menyucikan sekotor apapun gereja Tuhan, karena gereja Tuhan adalah miliknya Tuhan. Tuhan mau menyucikan, menguduskan gereja Tuhan sampai benar-benar layak nanti dibawa. Kita seperti keledai dibawa untuk ditunggangi oleh Tuhan ke Yerusalem. Ya, ke Yerusalem. Kita lihat di dalam Ulangan 32 ayat yang kedua.
Nah, jadi ada penginjilan, ada pengajaran. Jadi pada akhir zaman ini suatu saat setiap orang yang percaya itu, yang sudah diselamatkan, membutuhkan suatu pengajaran yang kuat. Kita lihat perkembangan dari firman pengajaran ini. Ya. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Ya. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun. Ya. Laksana hujan renai ke atas tunas muda. Ya. Dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi memang kegerakan untuk firman pengajaran ini berbeda dengan firman penginjilan. Nah, kalau kita lihat gereja dikhususkan oleh firman penginjilan, dipanggil Tuhan, gereja Tuhan untuk menjadi gereja untuk penginjilan, begitu banyak jiwa-jiwa bisa diselamatkan di situ untuk menambah jumlah. Tapi kalau di dalam firman pengajaran itu menambah kualitas dari gereja Tuhan. Nah, jadi firman pengajaran itu dimulai memang seperti embun. Saudara pernah melihat embun? Ya. Kalau kita melihat embun biasanya itu ada pagi hari. Kadang-kadang orang yang telat bangun tidak melihat embun itu. Seperti itulah pengajaran. Memang embun itu seperti banyak orang belum mengetahui. Banyak sekali orang belum mengetahui firman pengajaran. Kalau firman penginjilan banyak orang sudah mengetahui. Kalau dalam firman pengajaran ini memang seperti embun. Tidak semua orang mengetahui. Ya, hanya beberapa orang saja, dan seperti embun pagi hari. Seperti cepat sekali menghilang. Ya, seperti cepat sekali menghilang. Seperti banyak orang belum membutuhkan. Memang firman pengajaran ini, kalau di dalam pengajaran tabernakel, ya guru saya menyampaikan memang kalau pengajaran itu harus sabar. Harus sabar. Jangan iri dengan penginjilan, jangan. Ya, memang arahnya menuju Yerusalem baru, tetapi kita punya warna yang berbeda di dalam firman pengajaran. Ya, dalam firman pengajaran kita warnanya berbeda. Tapi setelah seperti embun, nah mulailah hujan renai. Hujan renai ini hujan rintik-rintik. Nah, baru nanti orang sedikit demi sedikit banyak orang membutuhkan pengajaran. Mulai ada yang dikenal, diketahui, dan dirus hujan akhirnya banyak orang sangat membutuhkan firman pengajaran. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan firman pengajaran. Saya sebagai biasa suka menjenguk seseorang. Ya, ada orang memiliki kesaksian, saya dulu sudah beberapa kali pindah-pindah gereja, dari gereja A, gereja B, gereja C, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mendengar pengajaran, berbeda sekali. Berbeda sekali. Dirasakan berbeda sekali. Ya. Saya juga pertama kali mendengar firman pengajaran berbeda sekali. Karena di situ saya mengenal bagaimana hamba-hamba Tuhan harus hidup dalam kesucian. Kalau kita ikut dalam KKR, pembangunan tubuh Kristus, di situ memang setiap orang tidak harus mengeluarkan biaya. Ya, semua ditanggung oleh panitia.
Nah, kadang-kali kalau membuat suatu kegerakan atau membuat KKR yang ditakuti oleh gereja Tuhan, yang pertama, uangnya dari mana? Ya, uangnya dari mana? Dan saya sudah mengikuti di dalam pengajaran itu, mereka tidak mempersoalkan uang. Ya. Dan bukan berarti bahwa gereja dalam firman pengajaran bukan berarti orang-orangnya orang yang kaya sebutnya. Benar-benar saya melihat di sana orang-orang hidup dalam kesederhanaan, tetapi bahu-membahu mau memberi pekerjaan, mau memberikan apapun untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saya lihat semacam itu. Bahkan dalam satu KKR, mau saja ada yang ngasih B2 berapa ekor gitu. Wah, saya lihat walaupun kita lihat persembahannya unik sekali, tetapi dibutuhkan di situ. Ya. Ada macam-macam. Ya. Itulah kegerakan memberi untuk Tuhan, bukan dari kelimpahan, memang dari sukarela kepada Tuhan. Saya lihat bagaimana di dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini banyak orang memberi, ya, bukan dari dalam kelimpahannya, tapi memang sukarela seberapa dia mau. Tidak ada masalah keuangan, malah sering kita melihat kelebihan dalam hal keuangan. Ini bukan untuk menonjolkan bahwa kita memiliki uang, bukan, tetapi memang kalau Tuhan sudah menyuruh, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Ya, kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Ya, Tuhan yang memberi perintah, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Tidak perlu memikirkan dari mana asalnya. Tuhan bisa membuka hati dari orang-orang yang sudah digerakkan oleh firman Tuhan. Tidak perlu orang itu orang yang berduit ataupun orang yang punya uang dulu bisa digerakkan. Itu dari sukarela. Nah, itu dalam firman pengajaran memang seperti embun. Perkembangannya nanti suatu saat seperti hujan rintik-rintik dan akhirnya hujan yang lebat. Banyak orang akan membutuhkan, tidak terbendung. Jadi hati-hati dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini, banyak nanti orang-orang yang terdahulu menjadi terkemudian. Orang yang terkemudian menjadi terdahulu. Ya. Suatu gambarannya adalah seorang kaya dan Lazarus. Orang kaya ini dikaruniakan Tuhan kekayaan. Orang kaya ini dipercayakan Tuhan banyak makanan. Itu suatu gambaran bagaimana kita sudah diberkati oleh firman yang berkelimpahan, ya. Tetapi dia tidak mempergunakan sebaik-baiknya makanan itu, tidak memanfaatkan, tidak menghargai firman Tuhan dalam bentuk pengajaran terutama. Nah, akhirnya ada satu gambaran orang yang miskin, itulah Lazarus. Nah, inilah Lazarus ini adalah orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Ini adalah gambaran orang-orang yang rindu akan firman Tuhan. Ya. Orang-orang yang menghargai firman Tuhan. Nah, nanti banyak sekali orang-orang yang haus akan firman Tuhan, terutama dalam pengajaran ini. Ya, karena banyak orang sekarang sudah merasa haus, sudah merasa kering. Mereka merindukan suatu
pengajaran yang kuat di dalam gereja Tuhan. Pengajaran yang kuat ini harus disertai dengan keteladanan dari seorang gembala. Ya, keteladanan dari seorang gembala, keteladanan dari imam-imam juga. Jadi imam-imam juga, kita sebagai imam-imam juga harus dilihat oleh banyak orang sebagai orang-orang yang bisa diteladani. Jadi gambaran Lazarus adalah gambaran orang yang menghargai remah-remah yang jatuh dari orang kaya. Sedangkan orang kaya ini dia tidak memperhatikan yang jatuh. Artinya tidak menghargai. Tidak menghargai dengan sesungguh-sungguhnya firman itu. Nah, Israel kita lihat, Israel ini sudah dipercayakan Tuhan firman, tetapi Israel akhirnya diganti oleh bangsa kafir. Karena apa? Karena mereka tidak menghargai firman Tuhan, tidak menghargai remah-remah. Remah-remah itu artinya sesuatu yang tidak berharga, dibuang oleh orang. Seperti Tuhan Yesus, mereka dibuang oleh tukang bangunan. Ya. Nah, Tuhan Yesus sudah dibuang oleh Israel. Nah, akhirnya bangsa-bangsa lain mendapat keselamatan karena menerima Tuhan Yesus. Kita baca di Roma 11. Roma 11. Roma 11 ayat 1. Maka aku bertanya, Roma 11 ayat yang 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Ya. Sekali-kali tidak. Ya. Allah tidak menolak Israel. Terus? Karena aku sendiri pun orang Israel. Ya. Dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Ya. Allah tidak menolak umat. Allah tidak menolak umatnya. Yang dipilihnya. Yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu? Ya. Apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Ya. Ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ya, gereja Tuhan yang adalah bangsa kafir, supaya kita sadar diri bahwa jangan ada orang yang menganggap diri pandai. Terus, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ya, jangan menganggap ada yang menganggap dirinya mampu. Terus, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlahnya yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Iya, jadi suatu saat nanti kalau bangsa-bangsa lain itu telah memenuhi ukurannya Tuhan, barulah ada keselamatan di dalam Israel. Ya, terus dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ya. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ya, jadi boleh di ayat yang ke-28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Oleh karena kamu. Ya. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek Israel moyang. adalah kekasih Allah oleh karena Abraham, Ishak dan Yakub. Terus, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Iya. Terus, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Karena Israel telah menolak Injil keselamatan, telah membuang Tuhan Yesus seperti batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Terus, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ya, terus sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan,
supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Ya, jadi suatu saat kalau sudah pintu ditutup di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir, barulah keselamatan tiba kepada Israel. Tapi harus kita ketahui bagaimana seorang kaya ini adalah suatu gambaran orang yang sudah dipenuhi, sudah dikaruniakan firman Tuhan, tetapi karena tidak menghargai berkat dan tidak menghargai firman Tuhan, akhirnya Tuhan melihat Lazarus. Ini adalah gambaran orang-orang yang haus akan firman Tuhan, yang kemudian menjadi yang terdahulu. Ya. Nah, oleh sebab itu pada zaman akhir ini banyak kita berdoa kepada Tuhan supaya firman semakin dibukakan, supaya firman ini menjadi kebutuhan kita, supaya kita rindu akan firman Tuhan, supaya kita seperti Lazarus, walaupun mungkin ada sedikit firman Tuhan, tetapi dia menghargai firman Tuhan, dia menghargai suatu perkataan Tuhan seperti perempuan Kanaan, dia bisa diselamatkan. Ya, saya kira firman Tuhan cukup dulu sampai sini. Kita nyanyikan saja seperti rusa rindu sungai. Ya, saya undang Bapak Gembala ke depan. Kalau yang berjanji bisa tampil ke depan. Layakan kami melayani, layakan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Berkati perjamuan suci ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi adalah wujud dari tubuh dan darah-Mu yang dipecah-pecahkan, supaya kami beroleh persekutuan dengan korban-Mu. Jika kami percaya, maka kami akan menerima keselamatan, mujizat-mujizat untuk kami sesuai kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut perjamuan suci. Kita nyanyikan kembali. Ya, yang bawa langsung. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
diri. Ya, sudah semua kalau belum bisa bantu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa. Setelah kita mohon ampun, mari kita mau makan di dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita sejenak mengangkat hati dan tangan kita. Kita menyembah Dia sejenak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Bangsa kafir yang beroleh kesempatan untuk beroleh selamat karena umat-Mu Israel menolak Injil keselamatan. Sekarang Injil itu ada pada kami, dan oleh Injil itu kami diselamatkan, dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, dari maut kepada hidup yang kekal, dari penghukuman neraka pindah ke sorga yang kekal. Itulah percaya kami padamu. Percaya itu mengerjakan mujizat bagi kami, melakukan perkara yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Mari, kalau ada yang sakit, raba penyakitmu. Kalau ada masalah, taruhkan tanganmu pada dadamu. Hamba berdoa buat mereka yang sakit, dimanapun mereka berada, sedang mengikuti ibadah ini baik langsung dan tunda. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong engkau. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus membuka jalan bagimu. Tuhan Yesus melakukan perkara yang besar padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mendapatkan mujizat sesuai kebutuhan kami. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan satu kali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian tak pernah kecewa mengiring Yesus.
selamanya, tak pernah kecewa bagi Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, puas selamanya, tak pernah kecewa. Diri Tuhan Yesus tidak pernah kecewa. Asal percaya saja, janji Tuhan selalu ditepati, digenapi. Ya, sebagai warta jemaat kita, Sabtu ibadah online terbaca mudah. Hari nggak ada ya? Ya, nggak ada. Hari ya ada lah, mungkin di situ kegiatan. Hari Jumat kita sekolah, Minggu online jam 9. Ya, terus Sabtu tidak ada. Ya, ini Minggu 27. Jangan ini. Oh ya. Ya, dilengkapi dulu. Ya. Oh, 27 Natal. Ya, Natal bukan perayaan, hanya ibadah saja. Ya, ibadah. Natal di sini jam berapa? Sekolah minggu. Ya, ulangi dulu. Ya, masih. Ya, ada revisi lagi ya. Ya, tolong dibacakan yang bisa melihat. Sebut harinya, tanggal. Jadi kalau menyebut tanggal dengan hari. Ya, terus. Sekolah minggu tidak ada. Terus. Kamis tanggal 31 Desember ibadah tutup tahun dan perjamuan suci di Permata pukul 18. Ya, terus. Jumatnya 1 Januari ibadah buka tahun baru disertai perjamuan suci Simedi pukul 7.30. Selasa, Rabu tidak ada ibadah. Tanggal juga Sabtu tidak ada pemuda. Tanggal 10 mulai lagi ibadah seperti biasa. Tanggal 10 Januari Minggu. Oh, jadi mulai tanggal 10 mulai lagi. Jadi ya tetap ada, tapi ibadah doa, ibadah PA tidak ada dulu. Mulai tanggal 23 sampai tanggal 9, ya baru tanggal 10 mulai ada kegiatan. Ya, itu saja saya kira. Masih ada tambahan? Tahun baru tidak ada perjamuan kasih. Ya, ibadah tahun baru tidak ada dulu, perjamuan kasih. Jadi biasanya ada perjamuan kasih, tidak ada dulu. Ya, terus apa lagi udah? Ya, ya, cuma snack aja ya, bawa ya, snack. Ya, itu mungkin. Terima kasih buat kehadiran saudara, dan bagi yang mengikuti secara online, kami ucapkan terima kasih buat kesehatan saudara. Kita tutup dalam doa berkat. Ya, haleluya. Tiba waktunya akan menyelesaikan ibadah ini. Anak-anakmu dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Dan kami tahu Tuhan mengasihi kami untuk mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi hidup kami ada di dalam Tuhan. Pastilah kami dilindungi, diberkati. Yang terbaik selalu Tuhan beri bagi kami.
Dan tahun-tahun ke depan pastilah tahun yang penuh pengharapan bagi kami. Bagi umat Tuhan selalu ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Berkati sekalian anak-anak-Mu, khususnya keluarga di sini, berkati dengan damai sejahtera selamat dari Tuhan, dan biarlah Engkau melingkupi, menjaga daerah juga, khususnya rumah di sini, jauhkan dari segala banjir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Pak RT kami, Pak RW, Pak Lurah Camat Muspika, begitu juga buat Pak Wali Kota Bandung dengan Gubernur Jawa Barat, Presiden kami Pak Joko Widodo, Pak seluruh TNI Polri. Tuhan berkati, dan biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Biarlah bangsa ini jangan konflik, jangan bertengkar, jangan berselisih, tapi biarlah kami rukun dan damai Tuhan. Berikan kepada pemimpin kami dan masyarakat jiwa untuk bertoleransi, jiwa untuk bersatu, bahu-membahu, saling membangun, saling memaafkan. Itulah dambaan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mujizat, kesembuhan, pertolongan menyertai engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.